Oke baik, selamat pagi. Saya atas nama Dediantus Lokfo dengan NIM 24320121 Prodi PJKR kelas C. Saya di sini untuk membahas tentang rumusan domain psikomotorik. Ya, kita kalau mengetahui dengan domain psikomotorik yaitu dapat mengetahui konsep penilaian psikomotorik. Terus yang kedua, dapat mengetahui penilaian konsep penilaian arahan tanah psikomotorik. Ya, kita mulai. Di sini ada pengertian domain psikomotorik, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada contoh domain psikomotorik, ada tujuan masalah, dan ada faktor domain psikomotorik dan faktor lingkungan, dan juga penyakit atau masalah saat lahir, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ya, kalau kita mulai dari latar belakang prestasi, psikomotorik adalah salah satu aspek dan kemampuan peserta didik yang harus diukur dan dinilai perkembangan selain aspek pengetahuan kognitif dan penanaman nilai, yaitu afektif, kognitif, dan afektif. Ya, kognitif. Afektif adalah akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku dan pembuatan tentu sesuai makna yang terkandung dalam tanah kognitif dan afektif. Ya, kita tadi latar belakang, dan sekarang kita ke pengertian domain kognitif. Ya, pengertian domain kognitif, pengertian domain psikomotorik, yaitu psikomotorik adalah ranah yang sangat berkaitan dengan keterampilan skill setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat tertentu psikomotorik berhubungan menunjukkan tingkat kelahiran seseorang dalam suatu tugas. Sekumpulan tugas tertentu psikomotorik berhubungan dengan skill sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Oke,
Yang ketiga, penyakit atau masalah saat lahir. Poin ini memang masih mencakup aspek kognitif dan lingkungan, tetapi mengingat tingkat urgensinya, maka potensi ini disebabkan dalam paragraf terpisah. Masalah ibu saat kehamilan, ya masalah ibu saat kehamilan tuh seperti mengkonsumsi alkohol, terus merokok, terus ya mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Kalau pada saat kehamilan tuh harus kita sebagai ibu harus mengkonsumsi makanan yang sehat, minum susu, ya supaya kandungan bisa terjaga dan aman dan sehat. Ya, terus seperti diabetes, hipotensis, preeklamasi atau infektif, intrauterin, dan komplikasi dalam persalinan dapat berdampak negatif di masa dalam persalinan dapat berdampak negatif di masa depan. Ya, kita menuju ke contoh domain psikomotorik, yaitu satu ada penilaian berdasar tingkah laku. Terus yang kedua ada melakukan tugas portofolio. Yang ketiga tugas. Yang keempat kemampuan menulis. Ya, kalau kita menuju ke contoh yang pertama, domain psikomotorik, yaitu yang pertama ini penilaian berdasarkan tingkah laku. Ya, kalau pada saat kita menjadi siswa, tingkah laku kita harus seperti seorang siswa, bukan sudah menjadi siswa baru tingkah laku kita tidak sama seperti seorang siswa juga, nanti dinilai oleh guru atau wali kelas kita. Dua, melakukan tugas portofolio, ya kita harus mengerjakan tugas, contohnya seperti tugas kelompok buat dalam portofolio dan lain-lain. Ya, tiga, tugas kita harus mengerjakan tugas, karena tugas juga ada nilai tersendiri dan juga bisa membantu nilai tas atau MIT. Yang ketiga kemampuan menulis, ya. Di kemampuan menulis ini contohnya seperti kita harus meringkas suatu materi dalam bab dalam buku ini agar kita bisa membahas dan mengerti dan mengetahui masalah apa yang di dalam bab ini. Yang kelima, rumusan masalah. Ya, apabila konsep penilaian psikomotorik itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana penilaian ranah psikomotorik yang kedua. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar psikomotorik. Ya, yang keenam ada tujuan masalah. Yang pertama dapat mengetahui konsep penilaian psikomotorik. Yang kedua dapat mengetahui konsep penilaian ranah psikomotorik. Yang ketiga
dapat mengetahui bagaimana hasil belajar psikomotorik. Ya, kita kalau mengetahui hasil belajar psikomotorik itu contoh seperti mengawal siswa untuk berpartisipasi dalam sebuah tugas atau sebuah pekerjaan yang harus kita dampingi. Yang ketujuh ada faktor domain psikomotorik. Yang pertama ada faktor genetik, yaitu genetik yang wansi dari yang genetik gen yang masih dari orang tua menentukan sebagai besar dari perkembangan anak bagian dari bukti adalah dalam kondisi lingkungan yang sangat identik, mereka tidak mencapai tahap perkembangan pada waktu yang sama. Beberapa hal-hal berikut juga memiliki dampak lingkungan besar pada perkembangan anak, yaitu temperamen, yang kedua kemandirian, yang ketiga berat lahir, yang keempat kemampuan beradaptasi. Ya. Kemampuan beradaptasi itu contohnya seperti kita pindah ke suatu kampung atau suatu kota, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya seperti melihat ada gotong royong, kita harus bantu, dan ada kerja bakti, harus terlibat, ada kumpulan-kumpulan seperti ingin membuat sesuatu karya, harus terlibat. Ya, itu contohnya kemampuan beradaptasi. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan mengacu pada jumlah stimulasi fisik dan psikologis yang diterima anak dan memainkan peran berdasarkan dalam perkembangan faktor lingkungan. Pada pengembangan faktor lingkungan dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas yang telah dimiliki baik dalam gennya. Faktor-faktor lingkungan ini sangat krusial dan menentukan perkembangan psikomotorik anak, yaitu satu, ada 6 perkembangan psikomotorik anak. Yang pertama, waktu yang dihabiskan untuk menyusui. Yang kedua, tingkat sosial ekonomi keluarga. Yang ketiga, kehadiran ayah dan ibu. Yang keempat, jumlah anak. Yang kelima,
tingkat pendidikan orang tua. Yang keenam, stimulasi di rumah. Yang terakhir kita ke kesimpulan, memang suatu rumusan masalah ada dia punya kesimpulan. Ya, kesimpulan dari pembahasan di atas, pembahasan yang tadi saya bahas, disimpulkan di bawah ini, yaitu satu, konsep penilaian psikomotorik adalah berkaitan dengan keterampilan, skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang. Yang kedua, penilaian penilaian psikomotorik terdiri dari kesiapan peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Ya, menyesuaikan, contohnya membiasakan diri untuk tampil di suatu lomba yang akan dilombakan dalam pendidikan atau lingkungan atau antar kelompok atau antar anggota, antar kabupaten. Ya, menyesuaikan tuh seperti kita pindah ke suatu kampung, harus ada penyesuaian di lingkungan sekitar. Contohnya seperti menanam pohon untuk penghijauan, terus menanam bunga di sekitaran rumah atau di pot, dan menanam dan membersihkan dan menanam tanaman yang bagus di sekitaran lingkungan ini. Terus di suatu lingkungan dan membersihkan lingkungan dan menciptakan tuh contohnya seperti menciptakan suatu karya atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan menciptakan suatu materi atau suatu hal yang belum ada di lingkungan sekitar. Ya, yang ketiga, hasil belajar psikomotorik ini adalah bersangkutan dengan menguasai konsep dan juga memiliki sikap keterampilan. Ya, kalau menguasai konsep itu sepertinya menguasai kelas yang kita ajar atau
kita mengawasi, kita ajar atau mengawasi anak wali atau anak wali kelas ya. Hanya ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata yang lebih tolong dimaafkan, kalau ada kurang kata tolong ditambahkan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.